Wih. Ya, gimana Mas? Ya, akhirnya ketemu nanti juga kita ke di sini nanti itu dulu. Iya Pak. Di sini. Ini bahwa ini supaya teman-teman di tempat-tempat lain tahu ya dengan masih saya kan memang di konten ya lagi nggak aktif nih karena kan lagi konsentrasi bangun bisnis ya. Jadi dia datang Mas Arif, Mas Tera ini tahu bahwa kita ini kerja serius. Oh bukan abal-abal kerjanya. Kalau kerja abal-abal kan kita nggak mungkin lah berkantor di sini kawasan salah satu kawasan di apa namanya Jakarta Pusat setelah Menteng. Nah kita dulu kantornya di Menteng, kita pindah ke sini supaya bisa ngumpul di satu ruangan. Cuma memang terasa belum cukup karena mungkin tahun depan kita sudah pindah ke gedung karena untuk sistem sama itu memang perlu ruangan dan space yang besar ya. Kita balik lagi kayaknya ke Menteng, insya Allah. Nah, cuman dengan kantor yang sekarang ini, ya mudah-mudahan ini udah bisa kita udah mulai kerja serius ya. Dan ini udah kita rintis lama, makanya beberapa proyek kita sih tetap jalan terus. Untuk ke rumah yang lewat fasilitas KPR itu juga jalan, nanti kita diskusi lah. Mas Dera bisa tanya, bisa apa, nanti saya jawab sehingga masyarakat atau pioner tahu. Terus apa pandangan kita soal GCV, soal itu kan juga kita nggak mungkin kerja tanpa keyakinan, itu kan modalnya besar sampai triliunan, jadi nggak mungkin kita nggak yakin. Sekarang aja tiap bulan kita itu bayar kredit rumah itu kalau 80 kali 7 aja 560 juta tiap bulan. Artinya kalau nggak kerja serius nggak mungkin lah kita. Tidak yakin dengan GCV ya. Iya, banyak alasan kenapa kita yakin sama GCV akan ke sana, bahkan melampaui itu. Karena ini kan yang dibangun ekosistem. Ekosistem kayak gini terus nilainya seperti di OKX. Ya, $2 gitu. Ya kan, nggak jalan gitu. Nggak, artinya tidak mencerminkan satu konsep yang dibangun oleh Nicholas untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kemerdekaan finansial orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja. Nah itu yang harus diyakini. Terus makanya karena kita punya keyakinan yang tinggi, kita tetap jalan. Nilainya di sini nggak bergerak. Apalagi saya adalah deklarator bom 2000 kan. Jadi nggak mungkin lah deklarator yang mungkin paling terbesar di dunia kan. Deklarasi Ancol. Iya. Jadi nggak mungkin. Banyak orang yang ini nyinyir sama GCV, banyak nih orang-orang ini. Ya nggak masalah kalau kamu nggak mau ikut GCV, koinnya bawa sini kita beli sesuai nilai di OKX kan. Itu. Jadi nggak masalah, kita kumpulin koin kok, kita nggak kemana-manain. Kita kumpulin sampai habis itu koin. Makanya itu Pak. Tapi orang yang di OKX nggak bisa belanja di kita. Ya, yang dapat koin dari OKX nggak bisa belanja di kita. Yang bisa belanja di kita tuh memang yang penambang betul, yang berjuang dari awal, yang pure itu ya. Betul. Kalau koin OKX itu permainan exchanger kan, itu biarin aja di situ. Saya juga punya kok OKX, ada koinnya juga di situ. Yang masuk situ ya, kalau ada jual 1 juta koin kita beli 1 juta koin. Masukin ke situ aja sebelum ini nggak digerakin. Ya makanya ini Pak, ya ini sekedar mungkin ya sharing, berbagi unek-unek ya. Apa-apa. Karena sama ya mungkin Bapak sudah tahu Jogja seperti apa. Ya. Nih kita juga di sana juga ya mati-matian juga menghadapi penyinyir, menghadapi penyerok, menghadapi berbagai macam gitu kan. Iya. Makanya kemarin kita sepakat sama kawan-kawan, ayo ya kita selamatkan orang-orang yang masih percaya dengan
CCTV, orang-orang yang masih garis lurus kita rapatkan dari sana. Karena bagaimanapun juga ketika kita istilahnya menyuarakan CCTV, ya banyak sekali Pak. Karena di Jogja ini ternyata yang membuat suasana tambah ini ya antara kedua itu penyerap dan satu lagi ya orang-orang berikut tidak dibayar. Kita sendiri dikeroyok berbagai sumber ya, terutama ya banyak sekali lah Mr. Tik bekas platform Tik itu ya istilahnya merambah sana sini. Nah tugas kami ini kan menyelamatkan orang-orang yang belum tahu ataupun tidak tahu informasi sebenarnya apa ya. Jadi kita selamatkan. Kemarin kita ngadain acara CCTV over. Kenapa waktu itu kita ngundang sedikit karena kapasitas tempat. Sebenarnya kita juga pengen menyelamatkan sebanyak-banyaknya. Kalau dulu data di Sleman aja itu waktu itu bikin grup itu hampir 1.000 ya. Sleman ya, belum satu Jogja ya. Tapi ternyata kan dengan adanya kesini, makanya saya sama teman-teman, aduh ini diselamatkan karena sudah banyak sekali yang sudah kebiasaan. Gitu ya Pak. Jadi gini Mas, ini orang yang bertahan sampai akhirnya yang merasakan sukses. Itu kan kalau pioner di Jogja itu berapa jumlahnya kira-kira kalau menurut semuanya teman-teman itu kira-kira diperkirakan? Kalau perkiraan kita sih waktu itu ya mungkin antara 4.000 sampai satu provinsi itu? Ya satu provinsi ya. Provinsi. Nyelamatin 500 saja udah bagus, udah bisa bangun Jogja. Yang lain-lain mereka mau jual koinnya nggak masalah, jual aja. Nanti di serok ini koin ini kalau yang main-main gitu terus kita harus serok sampai nggak ada lagi koin di gitu. Terus serok semua. Supaya nggak ada koin yang beredar di yang kayak gitu. Jadi pada akhirnya koin itu hilang di exchanger. Kalau koin sudah hilang di exchanger, yang sendirinya dia naik, orang butuh koin kan, gitu. Ya itulah mengapa ya dari dulu saya tetap patunnya kepada Pak Novi, karena ya mohon maaf Pak, di masa lalu kami pernah ikut platform tahun dengan jelas. Jadi setelah ini sebenarnya dulu ya saya sudah diperingatkan sama Pak Novi, cuma kan waktu itu ya tahu sendiri Pak, kita mengharapkan sesuatu yang kadang malah akhirnya seperti itu. Sampai sekarang mungkin ya suasana Jogja ya kayak politik aja deh. Aku ngerti sih kalau di Jogja itu kenapa orang-orang itu rata-rata ini kan teman-teman pengen cepat kaya, jadi selalu aja kayak kemarin tanggal 14 kita di sini santai nggak nganggap tanggal 14 itu apa, karena itu kan peristiwa Pi Day biasa perayaan itu. Terus yang paling pengumuman tentang tentang migrasi sama itu sama PIPES. Nah, PIPES juga kami nggak bisa ikut karena kan kami platform, jadi males ikut itu. Kami akan bikin sendiri yang nanti akan ada kejutan. Cuma memang ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dulu, harus kami perbaiki dulu di sistemnya supaya nggak bocor. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tunggu-tunggu aja sama. Cuma ya tetap jalan. Ya banyak aplikasi di Indonesia yang ikut masuk. Tapi saya sih berharap ya mereka juga bisa melakukan hal yang sama kayak Infinitman. Cuma mereka punya uang atau enggak. Atau bikin aplikasi cuma sekedar yang lebih miris lagi kalau sampai minta uang dari pioner. Nah itu yang nggak boleh terjadi juga di Jogja. Kalau komunitas boleh-boleh saja minta uang karena komunitas harus menghidupi organisasinya, iuran atau apa itu boleh-boleh. Tapi kalau minta uang untuk transaksi itu pasti bullshit, pasti penipuan. Lah ini kan semua kita tambang gratis, kita ini punya keyakinan, punya modal nggak? Kalau nggak punya modal tiarap dong, ya kan? Terus dukung orang yang bisa berjalan. Ini kan nggak mau bikin sendiri seolah-olah cuma dengan kutak-kutik internet, nyambung SDK sama API, terus udah bisa jadi platform. Lah platform harus punya modal. Nggak mungkin enggak. Dan itu nggak sedikit modalnya.
Mungkin dari pihak voting kan juga pasti akan menanyakan bukti dan lain sebagainya. Ya kan ada KYB namanya, KYB. Know Your Business itu kan harus lolos itu untuk ke sana. Ya, saya nggak tahu di Indonesia yang lolos berapa ini, cuma kalau yang melakukan transaksi secara nyata ya satu-satunya kita. Kalau yang lain belum. Ya ada juga barter-barter biasa gitu kan. Iya, sembako. Barter-barter ini. Kita kan enggak. Kita langsung rumah. Benar-benar real gitu Pak ya. Makanya nih kalau bisa. Dan ada kejutan lagi. Kita rumah ada dua. Ada yang KPR, ada yang untuk Royal Guard aja. Royal Fund. Nah, Ada perbedaannya nih. ada perbedaan besar ya. Terus ini ya kemarin kita meneruskan pembahasan tanah. Itu kan biasanya tanah 10 hektar atau 10 hektar ada beberapa pemilik. Enggak masalah. Cuman yang penting skema. Skema kita 1 tahun kita bayar itu. Mulai dari perizinan itu semua kita 20%, 20% sampai 80% kita lunasin. Karena kita harus sertifikatnya harus dipecah. Tapi dalam artian untuk 1 tahun ini pembayaran 20%. 20 sampai di 80 selesai. 80 progres pembangunan kita selesai. Karena kan rumahnya harus disertifikatkan itu, tanah-tanahnya dipecah. Nah ya ini maaf Pak, untuk meyakinkan yang punya tanah ini ya kami ini tidak kan belum pernah nih yang bermain di properti ya Pak ya. Mungkin nanti sistemnya seperti apa, gunakan awal-awal seperti apa dan bagaimana. Kita sudah di 77 titik di Indonesia. Udah jalan di Manado jalan, di mana-mana jalan. Dan saya kalau misalkan kita ketemu sama owner pemilik ini, Bikin penawaran ke kita. oh gitu. Tanahnya fotokopi sertifikatnya dikirim, lokasinya dikirim, bikin penawaran. Nanti kita jawab. Lokasi bebas ya karena untuk di kota kan nggak mungkin ya Pak. Ya di pinggir kota nggak apa-apa, kita bangun kawasan. Makanya kalau 10-20 hektar kita bangun kawasan. Ada sih kemarin juga ada beberapa pandangan Pak istilahnya. Agak ke kota juga ada 10 lebih. Mungkin kalau untuk 20 ke sana ya daerah-daerah Gunung Kidul ya. Agak masuk di Klaten aja. Klaten nggak, orang macet. Bukan Jogja. Ini Jogja. Kita lagi bahas Jogja. Di Jogja Jogja jauhan Klaten. Yang punya perbatasan. Enggak ada. ada di Gunung Kidul ya. Sleman juga banyak tanah luas. Sama ada. Ya kan? Ini nanti misalkan gini Pak, ketika kita negosiasi nanti untuk selanjutnya apakah nanti komunikasi langsung dengan Pak Novi atau gimana? Penawaran dibuat ditujukan ke saya, Indobinet Plat, penawaran harga. Nanti saya langsungin ke investor kita, investor yang jawab, kita kasih ke sana. Nanti dia kirim konsultan untuk mulai bikin gambar, ukur apa segala macam. Kita nggak melayani orang yang jual Bitcoin. Kita alami. Kita nggak melayani. Kayak ini hukuman buat mereka. Mereka main aja di OKX yang jual Bitcoin. Di situ aja mereka. Dia nggak akan masuk ke sistem kita. Walaupun dia diem-diem ketahuan juga Pak pasti. Kawan lah kan dompetnya kita periksa. Dompetnya diperiksa ya. Iya. Ingat berarti istilahnya ya di JCP ini juga kita juga sama ketika ada penyerok datang apa ya kita akan keluar. Karena kita memperjuangkan JCP ini ya saya patokan ke termasuk ke Pak Novi juga karena kan ya Bapak kan lebih pengalaman sudah tahu kenapa Bapak mau JCP apa kan. Jadi saya otomatis kan lebih cenderung dari apa pada banyak Pak Novi. Nah, Pak Novi kan sudah ke sana sini. Nah, kalau saya kan di Jogja itu kan jadi tempat. Kan mereka pelapor itu kan dia berasumsi seperti itu kan hanya berpatokan pada medsos. Iya, mereka rata-rata kan nanti tunggu open mind. Open mind itu kapan? Tapi untuk mencapai ke sana, ini kan aplikasi harus jalan, platform harus jalan. Kalau enggak ya nggak bisa tercapai nilai itu. Nah, ini yang kita bangun. Makanya saya bilang agak berat kalau untuk jadi nggak mungkin lah cuma dengan apa namanya dengan iseng-iseng atau mengandalkan apa bisa masuk ke hackathon gitu terus bisa jalan itu berat. Artinya akan terseleksi dengan sendirinya.
Terus saya nggak tahu kalau ada orang gila lagi yang ini perlu orang gila juga kan. Main ya dia korbanin dananya lah, bisa 2-3 triliun bisa jalan, dia main dia kecil-kecil aja kan, bisa jalan nahan sampai berapa tahun, itu dengan sendirinya terbentuk. Nilai CCTV itu. Iya, harus dibentuk dalam ekosistem. Kita udah sepakat dengan Cina beberapa ini ya, ada 5 platform di Cina. Kita ada 6, jadi yang jelas itulah, yang lain-lain mereka pasti nggak berani. Cina baru 5 ya Pak If? Yang mau kalau dia minta kalau Oh yang mau kerja sama. kalau independent mat GCP dia juga GCP. Dia cuma patokannya dikit. Kalau Pichen Mall kan baru matok di 100.000. Kita nggak. $100.000. Iya. Kita GCP. Oh ini rugi. Saya udah punya hitung-hitungan. Udah 3 tahun ke depan. Kita loss bakar duit. Di 3 tahun ke depan itu pulang. Cuman kan koin di sini kita juga harus ambil. Dan itu untuk regulasi pembaru nanti gimana ya? Apakah ada seperti itu? Regulasi nggak ada masalah. Kita kan dengan OJK dengan apa jalan terus. Jadi belum ada platform pun yang di Indonesia yang komunikasi dengan OJK, dengan Bank BI, dengan apa seperti Internet, dengan Kamnek. Belum ada selain Belum ada, cuma kita aja. Kalau yang lain-lain cuman bikin aplikasi terus udah nanti nunggu open mainnet. Sekarang daftarin dulu orang-orang. Kita nggak pernah loh minta daftar orang, cari anggota gitu. Kalau saya mau cari anggota sekarang 10.000 perak saja saya ambil, udah 12 miliar saya punya uang. 10.000 perak aja. Pengikut saya ada 1,2 juta. Ya, kantor dibangun juga bukan patungan Pioner ya. Nggak ada uang, tetap pakai uang Pioner. Kan di situ jelas kalau buka di Indopilek tidak memungut biaya sen. Nggak boleh ada. Makanya ada yang kerja sama kita. Boleh komunitas yuk bikin KTA, cuman yang dari Indopilek nggak boleh. Cuma kalau Indopilek nggak boleh. Kita nggak kasih. Kita tetap konsisten. Wah, alhamdulillah kita jalan. Nggak perlu uang Pioner. Drone-nya di sekarang kita 8 juta penambang di Indonesia. 1.200.000 mungkin sekarang udah lebih lagi 1.4, 1.5. Dengan nanti program yang akan jalan nanti, ini kan masalahnya kan karena wallet aja kita harus diperbaiki. Udah selesai, udah running kita bombardir ini semua dengan nilai GCP walaupun kecil-kecil tapi nanti bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu transaksi kita bikin. Dan untuk program yang lain maksudnya gini dari perumahan itu nanti apakah nggak mengarah lagi ke yang lain? Oh pasti kita punya plan ke sana. Banyak ini bisnis besar. Ini bisnis yang sangat raksasa, besar sekali. Saya nggak bisa jelasin dulu. Ini bisnis besar. Kalau bisnis cuma nambal-nambal kita nggak mungkin berkantor gini. Siapa sih sekarang di zaman era gini mau berkantor di satu lantai 100 meter kan? Besar. Iya kan? Betul. Makanya kan ini juga dari teman-teman kesini juga mungkin diekspos nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa. Karena Tapi kantornya diambil kan? iya, ya. Mau izin juga ke Bapak karena Pak ini untuk membuktikan bahwa memang Indopilek Mat kantornya jelas, ini jelas. Iya. Karena dari kemarin penyihir itu wah itu scam harus pokoknya jelas. Dan saya Kita nggak pernah scam kok dari awal. Tapi kita ngadepin orang nyinyir kan saya orangnya fokus sama tujuan. Jadi sama yang begitu saya abaikan. Ada yang maki-maki, oh udah tua jangan nipu segala macam. Apa yang deket tipu? Santai aja. Tipu-tipu kan ibaratnya yang ngamen-ngamen kayak gitu. Kalau saya mau nipu nggak usah gitu. Orang nggak akan merasa rugi. Saya cuma minta 10.000 satu orang. Ada 1,2 juta orang. Berapa uang saya dapat satu hari? Dan itu cepat. Per 10.000 orang mau dukung saya. Nah, saya bilang kantor juga bukan dari Pioner. Oh iyalah, nggak mungkin lah kita.
Kenapa nggak ada program untuk apa istilahnya ya? Bukan kita kepengen instan tidak. Tapi kayaknya kalau untuk perumahan kan pasti kan ada perizinan bla 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 sampai kampret dan sebagainya itu, Pak. Gini Mas, program rumah ini bisa diabadikan. Kalau program yang lain jadi tai. Kalau program rumah ini bisa diabadikan untuk ini loh. Hasilnya pioner, ini loh sultan gitu. Ini loh dengan ngeluarin koin segini dia dapat rumah dengan fasilitas yang kayak gitu. Ini jangan dianggap apa. Orang mungkin yang penting bisa apa gitu. Orang yang berpikir seperti itu yang menyempitkan dirinya, dan itu mayoritas orang Indonesia berpikir gitu. Yang penting sekarang dia bisa makan, besok dia nggak tahu, makanya sampai mau jual koin sampai mau apa. Nah, konsep kayak gini harus dirubah. Anda bertahan sebentar, 3 tahun sampai 5 tahun lagi, tapi hasilnya besar. Katakan kita udah nggak ada, nanti saya juga usia kan sudah berapa? Ya kan? Sudah 60 lebih. Berapa lama saya bisa bertahan? Tapi kita harus membangun sesuatu dan berdampak setelah kita nggak ada. Harus ada yang ditinggalin buat anak cucu. Pak Salikun usia udah berapa, mohon maaf? 50. Ya? 54. 54, masih muda. Masih 64. 54. Kalau Bapak nggak lakukan sesuatu sekarang, orang katakan ini orang-orang tua halu. Kalau nggak lakukan sekarang, anak cucu Bapak jadi apa nanti? Nah, makanya saya bilang yang bertarung di sini, yang bertahan lah nanti yang akan menang. Yang lain, ya mereka nanti akan cuma jadi kenangan. Oh, gue juga dulu punya itu 1000 koin. Nggak tahu kemana udah. Gitu. Gak mungkin satu ekosistem dibangun tanpa tujuan yang jelas. Kan cuma bangun ekosistem abal-abal terus koinnya dioper, begitu dia biarin merana jalan sendiri sesuai pasar, ya habis, nggak jadi uang, jadi koin ini, jadi koin komoditas. Dan itu nggak mungkin dilakukan untuk proyek sebesar ini. Jadi yang bersabar, yang tenang aja. Logikanya seperti itulah, logika sederhana. Logika sederhana. Wah, itu orang tua halu, gila dan sebagainya. Gila juga nggak pakai duit lu, kan gitu kan kira-kira. Tapi kadang ada gelombang pergerakan orang-orang penyinyir itu menyuarakan opini mereka tentang bursa bahwa kan sudah keluar nilainya. Ya sudah, Nunggu apalagi, masa bilang halu, GCV halu. koinnya, Itu dia mempengaruhi orang-orang yang tadinya yakin jadi nggak yakin gitu loh, orang-orang itu. koin-koinnya kita ambil. Kalau mereka ngomong gitu, punya koin, jual aja. Jual aja ke Indomaret Market. Jual, kita beli. Koin. Saya kumpulin, kalau mau ada jutaan koin kita ambil. Kalau harga segitu masih 20.000, 15.000, kuat sampai 18 kan? Berapa duit? Kalau 18, kalau 100.000 koin baru berapa duit? 18 miliar ya. Dan 18 miliar. iya, ambil aja, ambil koin, simpen langsung, ambil aja, simpen. Kan gerakan ini kan nanti akan banyak, Fortin juga kan akan hal yang sama. Setelah itu kemana mereka? Habis koinnya, Nggak punya koin. ya udah. Terus dia punya sisa 1-2 gitu, mau jalan belanja, koinnya di mana gitu? Di wallet, kita lihat historikalnya, dia nggak bisa belanja di kita. Apalagi cuma pakai bayar pakai dompet OKX, nggak bisa. Kita belum. Enak aja, orang nyambang susah parah lah yang dapat ini. Susah payah dia nambang kan. Bertahun-tahun. Iya. Dia berhak dapat rumah. Dia berhak nanti untuk program-program lain dia ada. Tapi kalau yang ikut cuma belanja di OKX, para kaum yang begitu, ya biarin mereka jadi sampah. Mereka cuma menikmati sesaat aja, bro. Bang beli rokok lah. Iya, mereka kan gitu, koinnya pasti ngumpul dong. Gimana nanti muaranya? Kita juga akan nampung. Makanya ada yang orang anti GCP apa semua. Di sana kalau anti GCP, suarakan. Udah kalau memang you anti GCP, koin you jual. Gak usah dipertahankan, ngapain susah-susah. Bersihin itu koin. Iya ya. Iya,
Simple. Simple. Udah jual aja udah semua. Jual koinnya semua. Kenapa? Kampung begini. Iya. Kita beli. Mas Arif juga beli 1 juta 2 juta beli semua kunci di OKX. Nanti lihat. Saya udah mulai coba. OKX-nya. Nanti semua teman-teman di sini OKX-nya aktif. OKX, Binance kita aktifin semua. Tapi kan di sini saya patokin tradingnya di angka nih, itu order price 314159. Saya taruh 1. Kan orang nggak mungkin beli. Tapi koin kalau masuk saya borong. Semua, dan sekarang apa yang saya lakukan diikutin Cina. Cina semua dibikin 314159. Oh, kemarin itu ya? Iya, kita duluan dari awal. Beli koinnya itu nggak usah banyak-banyak, 200, 300, trade order price-nya segini. Order amount-nya 1 pi, order price-nya 314159. Nanti yang borong-borong besar kita lah. Teman-teman kalau punya uang, oh saya punya uang 10 juta nih, ayo dibeli berapa koin, nggak rugi, simpan aja gitu, karena nanti koin itu hilang kan, yang beredar di pasaran yang itu, oh ada lagi orang sakit jiwa lagi, sok-sokan gitu, mau jual koin, tampung, ambil, bersihin bila perlu dia punya, saya semuanya kita beli, biar dia nanti tunggu migrasi yang selanjutnya kan, itu kan perlu waktu. Migrasi yang kemarin kan yang warna pink itu kan dikembalikan lagi ya? Enggak, dihilangin ya, kembali ke itu, jadi yang cair yang migrasi pertama ya kan. Itu faktor apa ya? Udah bisa, enggak apa, memang begitu kan, itu kan sudah bisa pindah. Ini coba lihat, kalau saya kan belum migrasi, permainan ini semua gitu. Sekarang Cina ngikutin saya, tuh lihat di Cina semua tuh, pasti order price-nya segitu. Ini permainan strategi. Ininya kapan, Mas Arif? Oh iya. Migrasi keduanya tuh, migrasi pertama, cuman kan dibagi berapa persen kan? Sudah masuk semua. Udah masuk semua? Oh, udah masuk semua ya udah. Udah coba yang pink kemarin semua kan, ke pink kemarin kan yang hilang. Pink, iya balik ke itu, nanti dihitung. Kembali lagi ke ini, ke 6. Iya. Itu kemarin saya baca, dan akun kita pernah disuduhi. Tapi buat yang belum migrasi, dia akun pernah disuduhi sama profil itu. Jadi kan tadinya ada, sudah kembali lagi. Ada. Sudah kembali lagi. Jadi lagi Itu. kan di semua. Yang bukan apa namanya proses kita, Sandinya bawah lagi. Oh, email, oh nggak apa-apa. Saya cetak di lemari nggak ke bawah. Nggak apa-apa. Ini nggak ada sejejak juga. Nggak apa-apa. Ini hati-hati, ini handphonenya. Berarti kan di handphone. Enggak, maksudnya handphonenya hati-hati, jangan sampai nanti pas itu nggak punya cadangan. Handphonenya harus Ganti. Iya. Pindah-pindah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau pindah email masih di sini. Apa pindahin dulu emailnya, Facebooknya pindahin, nomor telepon baru itu. Oh iya. Udah balik ya Mas ya? Udah ini saya mungkin karena yang buka Pak Novi ya jadi balik. Ini kemarin saya hilang ini 109. Sama, aku juga kemarin 0. Ini sudah ada lagi. Udah ada lagi. Angkanya sama nggak? Iya sama. Sama ya? Pak Wali udah balik? Udah. Jadi image-nya itu kemarin dengan adanya Network ataupun BJ ini akan membuka nilai sebenarnya. Wah. Sportim nggak akan ngomong nilai. Dikasih ngambang, tapi dia udah siapin 100 aplikasi dari luar, dari kita 100 di dalam. Ini bertarung membentuk nilai. Jadi terus gitu. DAP itu kira-kira Iya, DAP jalan yang 100 itu, 100 aplikasi. Kan, tapi mungkin dari 100 itu yang jalan separohnya. Karena juga berat ya, gak gampang nih. Kita juga kan nanti ada program saving deposit. Orang ngasih taruh 6 bulan, setahun, sampai 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan. Kayak juga Kayak lock up. Cuma ini lebih
supaya koin hilang semua. Bikin koin itu jadi hilang. ya, kita nggak kasih bonus, tapi perlindungannya kan jelas. Terus kemudian kalau nanti kita punya program, pasti prioritasnya orang yang saving deposit. Walaupun dia transaksi belanja, karena itu otomatis balik lagi koin. Tapi nanti kalau sudah perlu muncul, apakah itu dengan langsung barang-barang yang mewah, apa yang sederhana dulu? Tergantung aplikasi, makanya saya bilang nggak bisa semua juga aplikasi yang. Tergantung platform, tergantung marketplace yang itu. Mereka mampu nggak gitu? Mungkin kita nggak tahu ukurannya, mereka punya uang atau enggak, cuma ikut-ikutin aja. Dia cuma ngomong-ngomong gitu. Di Indonesia berapa itu yang masuk dap? Saya nggak tahu informasinya, malah nggak ngikutin. Jadi apa yang terjadi sekarang di bursa itu, kenapa muncul di OKX segala macam? Kopi memang nggak bisa lakukan apa-apa sih. Memang dia di firewall memang dibuka. Lalu Pertama, dengan pembukaan yang namanya open network itu membuktikan bahwa kita terhubung. Sistemnya terhubung dan canggih banget gitu. Transaksi 3,5 detik itu memang ya kan? Itu pertama, terhubung. Yang kedua, bursa ini kan tempat koin-koin yang berserakan kayak gitu. Lari ke sini, jual belinya di sini, ya kan? Nah, tugas kita kalau punya uang ambil, nggak usah dari gede lah, main 5 juta, 10 juta kumpulin, tapi nanti bikin kayak gitu. Kalau semua teman-teman GCP melakukan hal yang sama kayak gitu, nah itu sepi langsung koin. Ada di OKX, tapi nggak dijual karena 31419 lo mau beli segitu. Pinter juga, menurut saya harus untung. Ya kan? Gitu. Lama-lama kan koin habis. Berapa banyak sih orang punya koin? 20 itu habis. iya, Setengahnya nanti kan, orang yang punya 100 dia jual 100. Terus nanti migrasi lagi baru ini ada. selamat untung dia dulu dikunci, kalau enggak ya bener habis. Habis koinnya ini, jual belikan itu. Ini serong aja. Dan memang seleksi alam juga. Saya juga berusaha untuk membuat semua orang bisa sukses. Tapi rupanya Tuhan itu memang ngasih manusia itu berdasarkan strata sosial. Kalau enggak nanti nggak ada orang yang bisa lakukan sesuatu untuk orang-orang lain. Karena ini hidup kan simbios mutualisme. Bagaimana kita perbaiki genteng sendiri, turun ke sawah sendiri. Karena kita kaya, semua orang kaya, kita nggak punya beras. Karena nggak ada yang Petani, nggak ada yang ngerjain. petani juga kaya. Nggak ada petani. Saya juga bisa ngupain orang. Nah, ini nggak ada. Ini kita turun sendiri, bajak sawah sendirian. Lo mati ya. Gitu. Orang kaya kok sengsara banget. Nah, itulah Tuhan itu menciptakan ekosistem. Seleksi alam ya. Tuhan menciptakan ekosistem sendiri. Manusia itu ada kelas-kelasnya. Sistem itu bukan diciptakan oleh manusia, tapi memang Tuhan sendiri yang menciptakan kayak gitu. Dan itu memang harus ada. Karena memang ada simbiosis. Orang kaya, bagaimana dia mendistribusikan kekayaannya sehingga di bawahnya bisa hidup. Kan gitu. Senang membeli koin. Makanya saya, ya udah deh. Nanti kemungkinan besar ini nggak sampai separuh orang yang bisa bertahan, paling sepertiga di seluruh dunia. Tapi saya, ngapain saya jual koin? Oh ini buat beli handphone. Ya handphone masih tinggal ke itu aja beli, pakai uang kan. Ngapain koin kita nambang susah-susah? Koin 2 tahun cuma buat beli handphone 1. Itu kan kebodohan yang amat sangat. Kan untuk apa? Membuktikan bahwa itu bisa terjadi gitu. Silakan aja itu. Kadang alasan klasik, mentok lah, pepet lah semua orang pasti. Emangnya dia dulu sebelum nambang pai dia itu kaya, nambang pai miskin, jadi miskin kan gitu kan. Dulu tuh miskin lebih parah. Sekarang main kepepet gitu. Ya udah nggak ada masalah. Yang kayak gitu terjadi banyak. Nah kita yang bisa bertahanlah. Kalau mau menikmati kebahagiaan. Tapi kalau nggak bisa, ya memang nasibnya. Mau dipaksain kayak apa? Emang dia dari kelas masyarakat yang
tidak akan mencapai itu. Dia harus kerja keras dia harus banting tulang berkeringat. Nah, yang paling repot itu kalau semua orang kaya sama-sama, itu paling repot. Saya otomatis kan saya nggak bisa kerja ini. Saya cuma bisa berpikir, mengkreat, mengkoordinasi ini sesuatu jadi terus. Nah, kalau gentengnya bocor ya pipa bolong itu pipa airnya itu siapa yang mau ngerjain? Kayak Terus semua. kita telepon gitu, aduh Pak maaf saya lagi di Singapura belanja, saya nggak bisa. Lagi shopping di Ya, Singapura. Jadi sopo kalau semua orang kita. Nah itu. Iya betul. Jadi sama. Apa yang terjadi juga kita udah berusaha. Kalau bisa ya 8 juta orang ini kaya bareng-bareng. Tapi kan ada memang orang yang kelasnya memang dia nggak bisa kaya. Mentalnya yang nggak kuat. Dua-duanya. Iya. Kalau kita nambang gini juga lagi keadaan ekonomi sulit. Cuma kalau jual koin kan gila, kita nambang sehari sekian terus jual ini agak ngumpul cuma untuk kebutuhan sesuatu yang harusnya kita sendiri tuh Bisa. lah. Bila perlu pinjol lah, habis pinjol nggak bayar juga nggak apa-apa kan, paling gitu. Lagi makin nomor handphone buang. Iya. Ya kan? Daripada jual koin. Nambang bertahun-tahun cuma buat beli handphone. Ya,